Saya pun kaget melihat postingan dari Ferdan Hutahian, yaitu tentang penggalangan donasi untuk warga Palestina. Tetapi ternyata apa? Pada postingan yang diunggah oleh Ferdan Hutahian, ternyata Dubes Palestina tidak pernah menerima donasi sepeser pun. Seperti ini videonya. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Kemudian di awal dari wawancara itu, Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KBI yang kami terima. Apakah benar demikian? Memang sih video tersebut belum diklarifikasi oleh pihak kepolisian, bahkan pakar telematika untuk kebenaran video tersebut. Jadi, video tersebut masih menunggu klarifikasi. Ya, tetapi ini adalah berupa pernyataan. Jadi bisa jadi memang donasi-donasi yang terkumpul bisa jadi belum masuk ke warga Palestina. Tetapi pada video itu menyebut bantuan donasi dari warga Palestina berasal dari kedutaan Indonesia. Diam-diam juga Indonesia sudah menyumbangkan untuk warga Palestina, tidak gembor-gembor, bahkan juga tidak ada penggalangan dana. Tetapi Kedutaan Besar Indonesia diam-diam langsung menyumbangkan untuk warga Palestina. Nah, keren kan? Tetapi yang kemarin Ustadz Abdul Somad juga menggalang donasi untuk warga Palestina. Malah netizen-netizen yang lainnya berkomentar, nah, untuk donasi kapal selam 402 kemana, Tat? Ya, kalau kita berdonasi juga harap berhati-hati supaya donasi kita bisa jatuh ke tangan yang tepat dan bisa tersalurkan dengan baik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pengakuan mengejutkan, Dubes Palestina mengaku tak pernah terima donasi sepeser pun. Sebuah unggahan rekaman video yang menampilkan pernyataan mengejutkan dari Duta Besar Dubes Palestina terkait donasi bodong pendemo pro-Palestina di Indonesia viral di media sosial. Rekaman video amatir tersebut dibagikan oleh akun Twitter Ferdinand Hutahian dengan mendapat 2021 tayangan. Dalam rekaman video tersebut, tampak seorang pria yang mengaku pernah terlibat wawancara dengan Duta Besar Palestina. Saat itu diwawancarai di Kedutaan Besar Palestina bersama Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat, ucap pria tersebut. Menurut pengakuannya, Dubes Palestina tidak pernah mendapatkan bantuan donasi dari para pendemo pro-Palestina. Adapun donasi bantuan bagi para warga Palestina, tambah pria tersebut, berasal dari Kedutaan Besar Indonesia. Di awal dari wawancara itu, Pak Dubes Palestina mengatakan seperti ini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari KBI yang kami terima, katanya. Sebagaimana dikutip pikiran rakyat bekasi.com pada Minggu 16 Mei 2021. Terkait unggahannya tersebut, Ferdinand mempersilahkan sejumlah pihak yang keberatan dengan pernyataan itu untuk melaporkannya. Ini pernyataan, jadi kalau ada yang merasa ini tidak benar, silakan laporkan, kata Ferdinand Hutahian. Ferdinand juga menegaskan bagian pernyataan terkait donasi bodong para pendemo pro-Palestina. Saya kutip yang katanya dari Dubes Palestina, kami tak pernah terima bantuan dari yang demo itu. Justru kami terima bantuan dari PGI, ujar Ferdinand Hutahian. Untuk informasi, video tersebut belum mendapat tanggapan dari pakar telematika maupun lembaga anti-hoax sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, pihak kepolisian masih belum memberikan tanggapan terkait dugaan penggelapan bantuan dana berkedok kemanusiaan tersebut. Sehingga kebenaran mengenai informasi yang terdapat dalam video viral di media sosial soal donasi Palestina itu masih dipertanyakan hingga saat ini.
Bahkan, tidak ada penjelasan secara langsung dari Dubes Palestina atas Indonesia yang disebutkan dalam rekaman video tersebut. Diketahui pada waktu itu, Ustadz Abdul Somad atau UAS dikabarkan menggalang dana untuk negara Palestina yang sekarang sedang berjuang melawan Israel. UAS meminta agar warga Indonesia mau untuk menyisihkan sedikit untuk bersedekah membantu saudara muslim yang sedang berjuang di Palestina. Informasi terkait penggalangan dana tersebut diunggah UAS dari Instagram pribadi pada Minggu 16 Mei 2021. Pada unggahan tersebut, UAS memberikan informasi terkait kronologi konflik di Palestina. Seperti yang diketahui, serangan berasal dari Israel mulai menyerbu Palestina saat sebelum Lebaran hingga saat ini. Serangan tersebut bermula dari serangan dan pengusiran paksa di Masjid Al-Aqsa, Gaza, juga hingga Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini, masyarakat Palestina terus dihantui ketakutan dengan serangan-serangan dan konflik. Tidur mereka tidak nyenyak, suara-suara mengancam dan meneror di bilik-bilik rumah, tulis UAS, dikutip oleh terkini.id Minggu 16 Mei 2021. Adapun bantuan yang dibutuhkan oleh warga Palestina yakni berupa obat-obatan, makanan dan minuman serta tempat tinggal. Menanggapi pemberitaan mengenai hal ini, banyak warganet yang mengaitkan hal ini dengan penggalangan dana sebelumnya, yakni untuk pembelian kapal selam. Buntut dari tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402, dana kapal selam sudah selesai? Tanya warganet. Mat, duit buat kapal selam. Ingat Mat, jangan berlagak amnesia. Dana kapal selam sudah selesai, ujar salah satu seorang warganet. Galang dana pembelian kapal selam kemarin dapat berapa dan dikemanain? Atau udah dapat kapal selam Made in Jombang itu? Komentar warganet lainnya. Diketahui sebelumnya pada tahun 2018 yang lalu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, menuturkan permasalahan antara bangsa Palestina dan Israel bukanlah terkait agama. Dirinya menuturkan, permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya tindakan pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Ia menuturkan, adanya pendudukan wilayah tersebut menyebabkan adanya perluasan wilayah Israel terhadap wilayah Palestina. Selain itu, permasalahan utama ialah perlakuan Israel yang telah melanggar hak-hak masyarakat Palestina. Bahkan, setengah dari warga Palestina diusir akibat pemukiman penduduk yang semakin meluas di kawasan Palestina. Padahal secara kultural, masyarakat Palestina dan Israel yang mayoritas beragama Yahudi saling hidup berdampingan dengan damai. Kami sebetulnya tidak ada masalah yang berat selain pendudukan Israel dan pelebaran lainnya, ungkapnya dalam peringatan Hari Solidaritas Internasional Palestina di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Kamis 29 November yang lalu. Ia pun mengakui bahwa Indonesia sangat berperan dalam hal membantu bangsa Palestina, baik secara politik, luar negeri maupun kebijakan bilateral. Terkait dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina, dirinya menuturkan Indonesia telah melakukan kerjasama terkait kebijakan zero tax terhadap impor minyak zaitun dari Palestina. Hal tersebut pun menurutnya merupakan gambaran dari dukungan Indonesia kepada bangsa Palestina yang sedang dilakukan secara konsisten. Selain itu, dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang selama ini secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam forum-forum internasional. Pasalnya, masalah pendudukan Palestina oleh Israel merupakan masalah seluruh bangsa dunia karena kolonialisme serta penjajahan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Presiden Indonesia untuk dukungan yang berkesinambungan untuk bantuan ke Palestina. Permasalahan Palestina ialah permasalahan kita bersama, ungkapnya. Ditemui di tempat yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia, Sumarko, menuturkan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menyuarakan perjuangan bangsa Palestina di forum-forum internasional. Ia menuturkan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia akan berupaya untuk meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita serius melakukan bantuan nyata baik dalam bentuk bilateral maupun politik luar negeri. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di PBB, kita berkomitmen untuk lebih mendorong perjuangan bangsa Palestina, ujarnya.